subscribe ya, aja lali. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa Atmat Jaya Motor Lover dimanapun Anda berada, jangan lupa pastikan Anda sudah sholat sebelum nonton video ini atau sudah beribadah. Iki video tentang edukasi mobil Chevrolet Blazer yang tipenya sudah Zamba tapi kirosokan. Yang penting ibadah sih ya. Ini saya mau bahas ini karena saya belum pernah bahas. Jadi ini Chevrolet Blazer Zamba. Bedanya apa dengan Opel Blazer? Bedanya mung iki teman-teman. Jadi sama dari dulu itu. Jadi dari dulu Opel itu masuk model seperti ini di kita itu familiarnya itu mulai tahun 96. Dia sudah ada Opel Blazer DOHC, kemudian 97 sudah keluar model SO, kemudian 99 sudah keluar Montera hingga 2002. Kemudian 2003 saya pernah masih jumpa Montera, tapi juga sudah jumpa ini. Ini namanya sudah kembali lagi ke Chevrolet. Jadi dia Chevrolet Zamba. Mobil ini American style SUV. Tadi saya perlu pertegaskan bahwa ini adalah SUV 7 seater. Walaupun 7 seaternya saya bilangnya 5+2 deh, karena yang jok paling belakang itu hanya untuk anak-anak. Di harga mungkin di kisaran 60 bahkan kurang. Memang kalau yang Zamba ini lebih mahal dari yang Montera. Setahu saya pasarnya lebih tinggi dari Montera. Jadi harganya di bawah 60, model sekeren ini dan rasa naikannya paling gini, kanan atau kiri, gini, paling gini rasa naikannya. Wes nek sampean cari Jeep naikan lebih nyaman dari ini angel. Sakjane ono sih SUV Ford Escape mungkin ya. Tapi masih besar ini dan masih atos iki awak, masih berat ini, dan ini adalah RWD. Berarti penggerak belakang ngangge gardan, teman-teman. Nah, ini orang Indonesia tuh suka gardan. Mobil saya ini baru dapat, jadi ya belum tak poles, belum tak benahi. Ada beset di bumper kanan, ada cacat di sini sedikit ini. Omae pangkone Supion iki tilake di kenekne wong. Nah, iki ada pecah di sini, ada lem-liman bekasnya, tapi tidak masalah. Itu misalnya nggak urgent. Kalau toh beli ini cuma sekitar 500, nah, kurang lebihnya. Kemudian mobil iki dari luar kita gampang-gampangan coro bodoh ngono ya. Tutup pelek itu masih ada, berarti mobil kita terawat. Dop pelek, nah, barang sepele. Terus saya kalau lihat Blazer, keluarga Blazer, jadi entah itu Opel, entah itu Montera, entah itu Zamba seperti ini, saya tidak pernah ngolong, nggak pernah sampai delosoran di bawah. Kenapa? Saya belum pernah jumpa mobil seperti ini, khususnya di daerah saya sini atau di Jawa pada umumnya. Sasisnya keropos, apa sasisnya pedot. Tapi kalau saya lihat pickup, mohon maaf, pickup yang biasa itu, jangankan 2003 ya, mobil ini 2003. 2010 pun saya ngolong, 2012 pun saya ngolong, lihat jok. Karena apa? Lihat sasis, karena sasisnya kurang begitu bagus secara build quality. Mobil ini sasisnya luar biasa, leather frame. Nah, dari belakang mungkin bumper belakang ini yang lebih agak berbeda sedikit. Kalau dari sisi kaca saya pikir sama. Nah, gini buka ini. Nah, gini. Nah, ini juga ada kekurangan mobil saya ini. Pegasnya ini sudah mulai lemah. Kalau toh beli ini juga nggak mahal tapi. Jadi itu bukan barang yang urgent. Jadi teman-teman kalau lihat mobil seperti ini di tempatnya orang gak usah tukaran karo wonge. Nek gak seneng ya gak usah tuku, gak apa-apa gitu ya. Karena barang sepele hal-hal kayak gini kita beli wajib merawat. Nah, kemudian sini ini 7 seater. Tadi saya bilang lebih saya cenderung ngomongnya 5+2 karena yang 7 seaternya ini memang kecil. Jadi ya kayak ya tapi sama lah seperti CR-V itu jok belakangnya juga sempit. Memang enaknya ya dimuati orang 5 lah, orang 4-5 gitu ya. Nah ini Nek Pak Pogal itu ngeceknya mobil enggak gini. Ini orangnya sakit Pak Pogal kemarin. Jadi mohon doanya teman-teman ya. Sakit loro apa Mas kameramen? Loro untu. Pak Pogal ini sakit gigi. Jadi mohon doanya. Jangan sampai giginya nanti dicabuti semua, diganti giginya sapi nanti. Nah, gitu ya. Muter kene Mas. Dajak umut-umutan kameramennya enggak apa-apa ya. Nah, jadi kita lihat begini. Kalau masalah cat ori atau ndak ori itu saya pikir kita nggak perlu perdebatkan karena ini juga mobil sudah berumur, tentu sudah sulaman.
Kalau nomor rangkanya ada di bawah sini seperti di mobil El Sape. Jadi teman-teman nggak usah bingung nih nomor rangkanya, langsung jujuk ini ya. Nah, langsung jujuk ini. Ki knalpote saya api ini, saya kuning. Nah, mobil itu rata-rata kropos yang pertama itu di sini. Tapi ini enggak, karena mobil ini tadi saya bilang platnya memang sungguh-sungguh sangat kuat. Nah, sungguh-sungguh sangat kuat. Dari samping, dari interior. Ini pendek, secara mobilnya kelihatan tipis, tapi enggak tipis banget, tetap sangat nyaman. Joknya ini dia memang versi jok kulit. Nah, joknya jok kulit. Nah, seperti itu. Kalau jok kulit itu sudah umur pasti retak-retak. Nah, umum ya. Jok kulit itu pasti retak-retak, tapi joknya ini nyaman. Jadi ini termasuk SUV yang paling nyaman untuk dinaiki. Nah, ini SUV ya, jangan disamakan ini dia seperti MPV. Nah, beda, ini SUV. Jadi orang beli ini untuk kerja di medan pegunungan, di pelosok desa, di mana gini. Jangan khawatir. Terus sini Mas. Jadi dari dashboard seperti ini power windows di sini. Nah, sebetulnya power window-nya sih kuat, jarang saya ketemu ada masalah. Terus di sini setirnya ini fix, insya Allah fix. Terus jok ini tadi saya bilang jok kulit pasti ada kayak sudah jelek kayak gini, sudah berumur, tapi nggak perlu diganti. Ini jok ini nggak perlu diganti, ini masih sangat layak, lebih dari cukup ya. Nah, kemudian ini kalau lihat speedo di kontak on, bismillah. Dipastikan nol ya, dipastikan nol. Start. Nah, cek ke sini. Nah, oke. Jadi ini bensin, ini suhu, ini tekanan oli, RPM, odo, speedo, dan ini tekanan aki, ini BBM. BBM segini itu sudah ngepres. Jadi BBM itu jangan sampai dia di angka ngepres banget, karena mobil ini tak matikan ya. Ketika BBM-nya ini BBM-nya itu pengalaman, ini pengalaman. Opel ini kalau BBM-nya 1/4 kurang dikit gitu, mogok biasa ya, gak gelem munggah. Saya nggak tahu omongan saya ini benar apa salah, cuma ini pengalaman, ini dasarnya pengalaman, bukan cerita ataupun bukan baca referensi. Ini pengalaman saya. Apa sing motorku sing bosok, tapi ya tak arani bosok, tak isi bensin langsung urip ya, kayak gitu ya. Jadi BBM-nya itu jangan sampai setengah merah lebih dikit, jangan. Jadi kalau bisa diusahakan dekat dengan angka setengah di speedometer itu, kisaran. Soalnya beberapa konsumen saya itu mogok bensinnya, tak tanya bensinmu habis apa anu? Oh Mas, isek seprapat nu. Wis tau sampean tukokno bensin sik 5 liter gitu. Di hidup starter. Berarti kan itu pokoknya pesan saya bensinnya harus di atas 1/4 kalau bisa. Wajib bisa, kalau udah bisa nanti mogok. Iki piye buka iki? Ya, ngene. Bukain ini. Nah, ini kapnya berat karena ini memang mobilnya berat dan platnya tebel. Mobil ini kalau tidak salah ya perkiraan saya sih mendekati 2 ton ini bobotnya. Kayak karnival abot ya. Dicek depan jangan sampai nabrak ya. Kalau mobil ini hanya nabrak sebuah, ngomong aja mobil di depannya katakan mobil LCGC-an lah, mobil LCGC ini ya. Ditabrak mobil ini gak sampai tembus tekan gini. Jadi kalau ini sampai ini menyok, ini sampai dirawat, sampai didempuli sampai sini, berarti nabraknya sampan Blazer ini pernah nabrak Puso. Makanya kalau hanya sebatas nabrak mobil sekarang itu, mobil segisian, gak ngalah tembus sampai tekan gini. Kono wis remek tapi ini enggak. Karena ini kuat, betul-betul kuat. Sasisnya ini kayak truk. Ini dari sisi bodi, jadi banyak lebihnya. Kurangnya ada, ya banyak. Namanya gaweane menungso aku ya mesti ana kurange. Sing sempurna aku cuma ciptaane Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau beli mobil di tempatnya orang atau sampean beli bukan di saya, maksudnya di orang lain semua, ojo gegeran karo sing dodol. Gak mungkin sing barang sampean delokku sempurna. Walaupun toh itu baru pun masih ada yang kurang. Contoh aku, nah, saya beli baru pulang sik tak variasi, tak ganti ini, tak ganti ini. Nah, gitulah. Nah, namanya manusia itu tempatnya kurang. Jadi kita harus bersyukur. Wes kembali lagi ke topik. Katanya Blazer itu radiatornya gampang panas. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya kenapa? Yang punya tidak mengerti dan tidak merawat. Nah, jadi sebuah insinyur mobil bikin mobil ini adalah mobil yang didesain untuk jarak jauh.
Jadi kalau di Amerika itu ada namanya highway, long way atau apa ya, itu perjalanannya sampai beratus-ratus mil. Nah, ini di sana dipakai untuk kayak gitu. Jadi ini mobil ini kuat untuk panas. Jadi cak ceritani radiator ini dia jalur airnya itu begini, jalurnya itu ini teman-teman, jalur airnya. Jadi ke kiri ke kanan. Jadi kalau radiator Jepang pada umumnya itu kan dari atas ke bawah. Kalau ini dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, wis buah sing bener sing dia. Nah, itu kalau bisa dapat langsung disogok. Setelah radiator disogok, diganti uli, diganti filter, dicek packing-packingi. Nah, setelah itu timing bele dicek, baru dipakai jarak jauh. Jadi kalau beli dari tempatnya orang itu pulang wajib diservis. Nah, gitu ya. Kalau di tempat saya tak begitu kan. Saya nggak jual mobil yang siap pakai. Jadi saya jualnya bekas. Nah, tapi saya setiap beli di tempatnya orang itu dibilangin gitu, wes mas mobilku sudah tak rawat gini-gini sekarang nggak etok. Nah, tapi ya itu kita nggak boleh mencela. Inggih pak, nah, saya gitu, inggih pak. Nah, tapi saya nanti sampaikan ke pembeli, mas bekas dandani aku. Nah, jangan beli terus gaya digawe tok, tadi harus dirawat. Nah gitu kalau saya pesan ke konsumen, insya Allah gitu kalau saya tidak lupa. Kadang-kadang saya juga lupa soalnya. Jadi dicek semua. Untuk spare part tidak sulit, mudah. Kalau murah juga tidak. Jadi spare partnya tidak murah. Kenapa saya bilang tidak murah? Karena ini mobil berkualitas. Jadi build quality-nya juga dia bagus. Jadi untuk spare part mudah tapi tidak murah memang iya. Tapi kalau sampan bandingkan dengan SUV yang leather frame, ya kelihatan tidak mahal spare partnya. Jadi kita membandingkan, misalnya sampan bandingkan dengan CR-V atau apa, itu juga kelihatan spare partnya tidak mahal. Karena build quality-nya juga bagus gitu teman-teman ya. Mobil ini yang sensornya agak berbeda. Apa sensor? Sistemnya agak berbeda dari mobil pada umumnya adalah pada di sistem AC. AC-nya agak berbeda. Jadi AC-nya filternya sebesar ini, sistemnya kayak gini. Memang banyak memang trouble AC-nya Blazer itu. Tapi punya saya yang ini, alhamdulillah AC-nya masih cukup dingin. Sebetulnya mobil ini ada AC panas, tapi banyak juga yang enggak fungsi. Tapi kita hidup di Indonesia agak butuh AC panas. Kecuali Anda memang lagi masuk angin, nah itu beda. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di mesin jangan khawatir, mesinnya gampang secara spare part, kalau murah tidak. Tapi gampang, yang penting ada. Tapi dibanding dengan SUV yang sekelasnya tidak terasa mahal. Jadi mahal itu kudu ono tolok ukure, gitu teman-teman ya. Terus overall lain mesinnya kuat, bandel. Jadi mobil ini bandel. Yang bilang mobil ini tidak bandel itu karena ndak orang yang punya ndak dirawat, intinya begitu. Coba ini anak-anak klubnya Opel Blazer silahkan komen, ndak apa-apa. Saya ini bukan ahli, jadi saya ini cuma edukasi lantaran gitu ya, jembatan. Nanti teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar, mas reviewmu kurang ini ya, sama tambahkan, ndak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar biar dibaca orang. Mas reviewmu kurang ini, salah, iki salah sing sampean omong, ndak apa-apa. Itu kita sama-sama belajar gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampean anggap omongan saya ini patokan. Nah, gitu wes, bismillah. Nah, ini lampunya memang rata-rata juga sudah sekusem karena kan juga semua mobil Mika itu begitu ya teman-teman ya. Memang bodi ada samping itu ada berbeda, jadi dia fender belakang itu lebih menjorok ke keluar. Nah, itu Zamba, ini Opel Zamba, Blazer Zamba, Chevrolet Zamba juga boleh. Oke. Overall yang lain AC tadi di dalam cuma satu. Coba ayo dibuka neng kene. Loh, kok ngunci mas? Ki sentraloke apa gak bener ah? Oh, ngunci itu kemang. AC di dalam cuma satu yang di depan. Kemudian ini pembukaan ininya ala khas Amerika di sini. Nah, pajak teman-teman, mobil ini platnya Jawa Timur, masih bulan 3 hingga 2026, berarti masih sangat panjang. Pajaknya 1.449.000, berarti cuma 1,5 juta kurang lebihnya pajaknya, artinya tidak mahal. Ini mobil 2003 loh. Nah, jadi pajaknya masih mahal, pajaknya Kijang Kapsul masih mahal, pajaknya Kijang LGX jauh. Mobilnya berarti pajaknya murah. Oke, saya pikir cukup reviewnya, ayo kita test drive. Teman-teman, kita mau test drive. Nah, test drive
Jadi kuncinya tadi tidak ada apa-apanya, kuncinya ini tidak ada apa-apanya. Semua kontrol lampu ada di kanan, tapi kalau sein dan kawan-kawan buzzer semua ada di kiri, kayak mobil Eropa memang. Ya ini memang mobil, nggak tahu mobil mana ini. Ini mobil Amerika atau mobil Jerman. Silahkan kolom komentarnya diisi ya. Rasa naikan maknyus, jadi dia tidak kalah. Malah menurut saya empuan ini sama CR-V, sama Fortuner juga empuk ini, betul. Ini anak-anak Blazer bisa komen. Sama Fortuner enak ini, sama CR-V juga nyaman ini. Dari sisi suspensi. Kemudian dari sisi rem punya kelemahan mobil ini. Remnya memang kurang begitu pakem, jadi semoyo. Di rem itu rada ono blurut ya. Itu yang cukup menakutkan di situ. Bukan nggak berhenti loh ya. Saya ngomong ini jangan dianggap remnya nggak berhenti. Cuma kurang menurut saya dengan mobil kecepatan yang sehebat ini secara dari sisi mesin. Jadi saya nggak tahu ini berapa HP, tapi yang pasti mobil ini enak kalau dipakai nanjak, dipakai di pegunungan itu enak. Karena kan mobil ini memang diperuntukkan untuk daerah gunung. Untuk konsumsi bahan bakar, lah ini penting. Katanya Blazer boros. Tak jawab tidak, sedengan. Nah, kenapa? Kalau mobilnya normal tuh sedengan, nggak boros. Jadi kalau teman-teman pernah punya Kijang Grand Extra 18, itu borosan itu. Pernah punya Kijang Capsule yang 18, itu borosan itu. Tapi kalau pernah punya Innova, saya pikir mirip. Nah, 18 sampai maksimal 10 km per liter. Jadi perkiraan saya itu di angka itu. Jadi 18, 9 atau 10 km per liter. Itu kalau mobil besar gini bukan angka yang boros teman-teman. Untuk mobil luar kota cocok. Kalahnya apa? Kalahnya ya mungkin pamor sebagian orang itu menganggap Opel mobil murahan, menganggapnya begitu. Tapi enggak, ini bukan mobil murahan dan ini build quality, bahan pembuatan mobilnya gini. Jadi secara plat body, engine. Jadi intinya itu apa? Dirawat kendaraan itu. Jadi kalau enggak mau ngerawat, jangan beli. Nyewa judulnya ya, nyewa aja. Jadi mobil itu dirawat. Kalau katanya gampang rusakan, enggak juga. Saya tanya teman-teman yang pakai Blazer itu lama-lama dia pakai Blazer. Jadi intinya dirawat. Untuk BBM dia enggak minta pertamax, enggak. Saman kasih apa aja mau. Dan mobil ini masuk di Indonesia zaman dulu belum ada pertamax. Kan saya lihat mobil ini kan ketika saya masih kecil dulu, masih SMP dulu itu. SMP atau SD dulu saya sering lihat mobil Blazer berseliweran di dekat daerah rumah saya itu. Zaman itu kan belum ada pertamax ya teman-teman. Kemudian kalau dipakai naik gunung enak. Jadi mobil ini cocok untuk Anda yang pekerja atau Anda pemain kerja lapangan, proyek, kontraktor. Nah ini cocok. Tapi kalau untuk emak-emak yang ingin ke pasar ataupun sekedar hanya jemput anak di TK, di PAUD, nggak cocok. Bisa jadi sampai kalau mama yang bawa mobil ini kan mobilnya panjang dan besar. Jadi kalau nggak pinter nyupirnya ini kalau masuk gang bisa nemper pot bunga di bunganya Pak RT, nanti bisa didenda nanti ya. Jadi ini yang bawa mobil ini harus orang dengan tingkat mengemudi yang sudah terampil. Untuk belajaran kurang cocok karena mobilnya cukup panjang. Ya panjangnya sih kurang lebih se-Innova lah, mungkin panjang ini dikit. Saya kok nggak tahu panjangnya berapa, tapi nggak sampai 5 meter. Kalau 4,5 lebih. Nah, kalau Innova itu kan sekitar 4,6. Terus overall yang lain nggak perlu dikhawatirkan. AC-nya cuma 1. Nah, ini kalau penumpangnya penuh kurang. Memang AC-nya kurang nyes. Kalah karo Panther. Kalah karo Kijang pas ini. AC-nya kurang nyes. Jadi nggak bisa sampai belakang itu bisa dingin semua. Terus bahan dashboardnya relatif jelek. Dashboard ini sebetulnya bagus, dia soft touch. Tapi modelnya kayak mobil Timor itu loh. Banyak yang sudah mengkap. Jadi yang depan ini kena panas itu mangap gitu ya. Mengkap itu piye? Dashboardnya mangap gini ya. Itu bahan dashboardnya banyak yang relatif jelek. Jadi sebetulnya bagus, dia soft touch tapi gampang mengkap. Terus kaki-kaki gini wes, intinya mobilnya stabil. Oke.
saya pikir cukup. Nanti teman-teman yang di mana di grup Blazer bisa share nomornya, bisa ajak teman-teman yang belum bergabung untuk bergabung di klubnya Blazer. Jadi saya sangat menyarankan pemilik mobil seperti ini untuk ikut dalam wadah sebuah klub, karena klubnya Blazer ini tak lihat sekarang semakin maju dan semakin kompak. Walaupun saya tidak anggotanya, tapi saya lihat juga beberapa ada yang kenal itu gini ya, terus seduluran sak lawase, slogannya begitu kalau anak klub. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komennya diisi yang membangun untuk kemajuan otomotif kita bersama, dan di share bila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tips sukses itu menghormati, hargai, sayangi orang tua, bapak, ibu, masih hidup atau sudah meninggal, sama guru. Wes, itu sih PR. Nanti tak tambahi lagi besok next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.